Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya doakan agar kita sehat selalu di masa pandemi yang belum berakhir ini. Kali ini saya akan membahas tentang fase oral pada bayi, di mana banyak banget nih mispersepsi pada orang tua. Mengatakan, dok, anak saya sudah bisa ini masukkan ke mulutnya macam-macam benda. Apakah ini merupakan tanda bayi saya sudah siap MPASI? Ini saya harus jelaskan karena banyak sekali orang tua yang menanyakan hal ini pada saya. Seperti biasa nih, sebelum membahasnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan juga bagi Anda yang mungkin pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, klik like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, apakah Bapak Ibu pernah melihat bayinya sedang memasukkan tangannya, jari-jari tangannya ke mulutnya? Atau pernah melihat bayinya memasukkan semua benda-benda yang dia pegang? Misalnya mainan, misalnya ballpoint, misalnya sendok, dan sebagainya ke mulutnya. Inilah yang dinamakan fase oral pada bayi, di mana bayi cenderung memasukkan semua benda-benda termasuk tangannya sendiri ke dalam mulutnya. Fase oral ini sebenarnya kelanjutan dari perkembangan bayi. Ketika 0-2 bulan ada yang namanya refleks, rooting, dan sucking. Rooting itu adalah kalau kita dekatkan jari kita ke mulut si bayi, dia akan cenderung mencarinya. Dan sucking adalah si bayi itu akan mencoba menghisap ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut si bayi ini. Ketika mulai 4 bulan, maka pada bayi akan mencapai yang namanya fase perkembangan, yaitu fase oral. Fase oral ini sebenarnya bisa terjadi sampai usia 2 tahun, tapi biasanya setelah usia anak 1 tahun itu sudah banyak berkurang. Sebenarnya yang terjadi pada saat bayi fase oral ini adalah bayi itu belajar untuk mengenali lingkungannya lewat mulutnya, sekaligus untuk memenuhi rasa penasaran dan kepuasan pribadinya. Jadi dia ingin menggunakan panca inderanya, melihat, yaitu kadang-kadang mendengarkan, kadang-kadang masukkan ke mulutnya, merasa. Nah, ini merupakan eksplorasi panca indera si bayi terhadap dunia atau lingkungan sekitarnya, termasuk benda-benda yang ada dalam jangkauannya. Pada bayi-bayi yang menyusu, fase oral ini bisa ditandai dengan misalnya bayinya itu menyusunya lebih lama, ya. Jadi dia itu hanya untuk ngempeng saja sebenarnya, atau disebut dengan non-nutritive sucking. Atau misalnya bayinya sudah mulai menggigit puting payudara ibunya. Jadi ini merupakan fase oral pada bayi-bayi yang menyusu. Sebenarnya fase oral ini juga merupakan aspek psikologis dari seorang bayi. Jadi aspek psikologis fase oral ini bisa kita lihat atau ditandai dengan bayinya sebenarnya ingin menenangkan diri. Misalnya dia terganggu dari suara atau orang yang riuh, atau misalnya dari gangguan-gangguan dalam lingkungan sekitarnya, maka dia masukkan semuanya atau termasuk tangan dan jarinya untuk menenangkan dirinya. Atau misalnya sebagai tanda dia sedang kelaparan, dia mulai memasukkan semuanya ke mulutnya. Itu merupakan salah satu tanda lapar pada bayi. Ingat, bayi boleh makan setelah dia usia 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan, ini jangan dipersepsikan dia siap untuk makan. Yang berikutnya adalah untuk menghilangkan kebosanan. Misalnya si ibunya meletakkan si bayinya di bed, terus ibunya bekerja, maka untuk melepaskan boringnya, untuk menghindari boringnya, maka si bayi juga bisa fase oral ini. Atau untuk menghilangkan nyeri, terutama si bayi ketika tumbuh gigi. Mispersepsi pada orang tua yang paling sering adalah ketika bayi sudah mulai masukkan barang-barang ke mulutnya, tandanya sudah siap makan.
padahal bayinya belum berusia 6 bulan. Sebenarnya ini adalah mispersepsi. Karena apa? Oke, untuk menentukan kapan anak mulai makan bukan hanya ditentukan oleh satu parameter, harus banyak parameter, yaitu minimal satu, usia, yang kedua, tanda kesiapan motorik atau tanda kesiapan perkembangan si bayi. Kalau misalnya bayi sudah bisa masukkan ke mulutnya, belum tentu dia harus kita kasih makan. Tapi lihat, usianya cukup dulu dan ada tanda kesiapan perkembangannya. Jadi, kalau misalnya bayi kita 5 bulan sudah bisa masukkan mulutnya itu bahan-bahan yang lain, misalnya mainan, itu jangan lantas dikasih makan. Sabar dulu deh. Ini bukan berarti si anak itu siap makan. Ini merupakan tanda anak itu sedang berkembang. Jadi sabar menunggu usia 6 bulannya. Demikian ya. Fase oral merupakan fase yang normal. Jadi ketika misalnya bayi Anda sedang masukkan mainannya ke mulutnya, jangan diberhentikan secara paksa. Karena kalau misalnya kita hentikan secara paksa, berarti kita mengganggu yang namanya perkembangan si bayi, khususnya koordinasi. Ketika dia mulai memegang dengan jarinya dan masukkan ke mulutnya, itu kan namanya butuh koordinasi dan juga mengganggu yang namanya perkembangan oromotor si bayi kita. Ini penting banget nih, fase oromotor ini. Karena apa? Karena ini menentukan namanya keberhasilan anak untuk makan, keberhasilan dia untuk bicara ke depannya. Kalau oromotornya bagus, anak itu bisa mengunyah, buka mulut, dan sebagainya, maka biasanya anak terhindar dari GTM, terhindar dari kesulitan naik tekstur, dan juga bicaranya tepat waktu perkembangannya. Walaupun demikian, sebenarnya fase oral ini bayi juga berisiko ya. Dimana risikonya biasanya dua ya, risiko tersedak, apalagi misalnya dia pegang-pegang itu benda-benda yang kecil, misalnya kelereng dan lain sebagainya, ini kan risiko si bayi tersedak atau terinfeksi, misalnya apa yang dipegang-pegang itu tidak bersih atau yang dia pegang itu misalnya mengandung zat-zat kimia. Ini merupakan risiko pada bayi yang fase oral. Untuk mencikapi ini, untuk menghindari namanya risiko, tapi juga untuk mendukung perkembangan si bayi kita pada fase oral ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan tidak ada benda yang berbahaya di sekitar si bayi kita. Misalnya benda-benda yang berukuran kecil, benda-benda yang tajam, atau mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Yang kedua adalah jaga kebersihan tangan si bayi. Jangan lupa rajin-rajin mencuci tangannya dan memotong kukunya. Yang ketiga adalah beri benda atau titer dengan ukuran yang tidak terlalu kecil agar tidak tertelan, sehingga bayi terhindar dari yang namanya tersedak. Yang keempat, tentunya jangan lupa bersihkan benda-benda yang digigit agar selalu bayi sehat, terhindar dari yang namanya infeksi ya. Yang berikutnya adalah mengambil mainan dari mulut anak jika berbahaya. Ingat, mengambil ketika memang sudah menunjukkan ke arah berbahaya atau kotor. Namun, ganti dengan objek yang lebih bersih ya. Jadi kita jangan memaksa untuk berhenti, tapi pintar-pintar kapan kita untuk mengganti dengan benda-benda yang bersih. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang fase oral pada bayi kita. Mispersepsinya, bagaimana menyikapinya, dan juga bagaimana mendukung perkembangan si bayi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan mereka. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!